Shalom, selamat hari Sabat kepada semua dimanapun Anda berada pada Sabat ini. Saya begitu senang sekali dapat diberi peluang untuk berkongsi firman Tuhan bersama dengan Anda semua. Biarlah ianya akan menjadi bagian berkat sebagai bekal untuk kehidupan rohani kita pada pagi ini. Topik yang saya akan bawakan berjudul The Magnetic Force. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah membawa kami ke dalam sebuah waktu yang diperuntukkan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya pada saat ini Tuhan membentuk pikiran kami, supaya firman Tuhan dapat dipraktikkan setelah kami memahaminya. Biarlah ianya dapat menjadi bagian berkat pada kami yang dapat kami kongsikan juga pada orang lain untuk meneguhkan iman kami, sementara menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasih di dalam Yesus Kristus, pernahkah Anda mendengar tentang perkataan magnetic personality? Oke, pada pagi ini kita akan belajar apakah magnetic personality sebagai ilustrasi kepada pelajaran yang akan dibawakan pada pagi ini. Nah, magnetic personality adalah sebuah personality yang memiliki daya untuk menarik tumpuan orang kepada mereka. Dan ianya berasal daripada prinsip magnet yang mempunyai daya untuk menarik besi yang berada di sekelilingnya. Jadi jika kita meletakkan magnet ke dalam kotak yang dipenuhi oleh paku-paku, maka paku itu akan melekat kepada magnet tersebut. Nah, di dalam Alkitab, Tuhan juga seperti magnet. Dia memiliki cara untuk menarik manusia kepada Dia seperti magnet yang dapat menarik paku yang berada di dalam kotak. Dalam perkongsian kali ini, kita akan belajar 4 cara orang ditarik ataupun didorong kepada Tuhan. Yang pertama, di sini dikatakan, people are drawn to God by Christ. Orang akan didorong, ditarik seperti magnet kepada Tuhan melalui kematian Yesus Kristus. Di dalam buku Yohanes 12, ayat 32 dan 33, mengatakan, Yesus dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Nah, melalui kematian Yesus, barulah dia akan ditinggikan karena oleh kuasa darahnya ada kuasa tarikan yang kuat untuk menarik ramai orang kepada Tuhan. There is power in the blood. Seperti yang kita selalu nyanyikan, ingin bebas dari beban dosa, berkuasalah darah Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi, semua orang memiliki masalah dan beban dosa di dalam kehidupan mereka. Ianya seperti penyakit kanker yang dapat merebak dan akhirnya akan membunuh tubuh kita. Nah, justru apa yang dicari manusia adalah seseorang yang dapat memberikan rawatan, kesembuhan, pemulihan, dan pengharapan. Di dalam buku Kejadian 4, kita lihat di mana manusia
mulai melakukan upacara korban binatang, sehingga kepada seluruh keturunan bangsa Israel sebagai jalan untuk merawat dosa-dosa mereka. Nah, meskipun telah banyak upacara korban telah dilakukan di dalam Ka'bah korban, binatang tersebut tidak dapat menarik manusia kepada Tuhan, karena ianya dilakukan sebagai simbolik akan seseorang anak perjanjian yang akan datang untuk membawa rawatan dan kesembuhan, pemulihan, dan pengharapan akan dosa yang dialami manusia. Oleh sebab itu, Yesus Kristus harus mati di kayu salib untuk mencurahkan darahnya supaya manusia dapat datang, ditarik untuk menemui Dia, untuk mendapatkan kehidupan baru. Amin, saudara-saudari. Di dalam perjanjian baru, kita dapat lihat ada dua cara di mana kematian Yesus dapat menarik orang kepadanya. Yang pertama kita lihat, ianya membuka pintu untuk menjemput manusia untuk percaya akan Yesus sebagai penebusan dan juga penyelamat mereka. Kedua, pengorbanan melalui kematian Yesus dapat menyentuh hati manusia untuk hidup menuruti dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kita lihat di dalam cerita buku Yohanes 3, ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Saya singkatkan ceritanya, di mana kita melihat itulah waktu ketika Nikodemus, ketika dia melihat pekerjaan Yesus, hati dia terbuka untuk datang menemui Yesus, untuk bertanyakan perkara yang tidak dapat difahaminya, meskipun sebagai seorang Farisi dan pemimpin orang Yahudi. Namun hal yang harus diperhatikan adalah bahwa Nikodemus telah melihat pelayanan Yesus, di mana Yesus telah menyembuhkan banyak orang daripada penyakit. Yesus melakukan banyak mukjizat, dan itulah yang membawa Nikodemus untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk bertanyakan hal yang belum difahaminya. Namun ketika Nikodemus datang untuk menanyakan soalan yang dia ajukan kepada Yesus, di penghujungnya kita lihat Yesus menjemput Nikodemus untuk bertobat, untuk dilahirkan kembali di dalam roh, dan menerima dia sebagai juru selamat pribadinya. Di dalam buku Yohanes 10 ayat 9, Yesus mengatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar untuk menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala yang kelimpahan." Saudara-saudari yang dikasihi, kematian Yesus adalah sebagai rawatan, kesembuhan, pemulihan, pengharapan, dan kehidupan kepada manusia yang berdosa. Kita harus menyerahkan kehidupan kita untuk dilahirkan kembali, bertobat dan percaya, dan diselamatkan oleh darah Yesus. Kedua, kita lihat di dalam buku Roma 5 ayat 8 hingga ke 10. Di sini dikatakan, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan oleh murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru ataupun musuh Tuhan, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara-saudari, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, Dia telah memanggil kita untuk hidup seperti anak-anak Tuhan dan bukan lagi seperti seteru Tuhan. Begitu luar biasa melalui kematian Yesus membawa bukan sahaja pengharapan, tetapi sebuah status yang baru, di mana semua akan dipanggil anak-anak Allah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk mereka sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Di sini kita lihat perbuatan baik boleh menyentuh orang yang kita tolong, menyentuh orang yang memerlukan, dan orang lain yang melihat perbuatan baik kita. Dan ianya dapat melembutkan hati orang lain, ianya dapat juga meningkatkan keinginan orang lain untuk berbuat sedemikian, membantu orang lain ketika kita menunjukkan bahwa kita mengambil berat mengenai orang lain. Di dalam buku Galatia 6 ayat 10, sini dikatakan, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Di sini Paulus memanggil semua orang percaya untuk terlibat dalam berbuat baik dengan cara melayani keperluan semua orang, yaitu bukan hanya orang percaya, tetapi kepada semua orang. Nah, justru kita berbuat baik bukan bermakna supaya kita suka untuk dipuji orang, tetapi supaya kita dapat membawa dan mempraktikkan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Apabila kita terlibat dalam melakukan perbuatan yang baik, yang dituntut oleh Tuhan, maka Tuhanlah yang bekerja melalui kita. Karena Dia membolehkan kita untuk melakukan sesuatu di luar kebiasaan dan kemampuan kita. Kita lihat di dalam buku 2 Korintus 9 ayat 8. Di sini dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seterusnya, ketika kita membantu orang lain, Tuhanlah yang akan menyediakan benih untuk ditabur. Dalam ayat 10 kita sambung lagi. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan pelbagai benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Seterusnya, perbuatan baik kita membawa kepada kemuliaan akan nama Tuhan. Ayat 13 dikatakan, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan semua orang. Maka apabila kita menunjukkan perbuatan baik kepada orang lain, Tuhanlah yang akan menyediakan segala sesuatu. Dia akan
memberikan berkat yang berkecukupan, yang berlimpah, supaya di dalam kehidupan kita dapat menumbuhkan buah-buah kebenaran kepada orang lain. Bagaimana Tuhan mendorong orang seterusnya? Kita lihat di sini dikatakan, people are drawn to God by a good life. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 ke 4 dikatakan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batinnya, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak baik yang berasal daripada roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Saudara-saudari, kehidupan kita merupakan khotbah yang hidup kepada orang yang tidak taat kepada Tuhan. Melalui ayat ini menekankan bagaimana kesetiaan gaya hidup seorang istri akan firman terhadap suaminya dapat memenangi orang lain tanpa perkataan. Dan karena orang melihat bagaimana murni dan salehnya cara kehidupan istrinya melayani suaminya, ianya bahkan melebihi perhiasan luaran, dan orang lain dapat dan mahu juga mengikuti Yesus karena telah melihat cara kehidupan kita yang sangat baik. Saudara-saudari yang dikasihi, begitu penting sekali kita menunjukkan gaya kehidupan sebagai seorang yang berharga di mata Tuhan. Karena ianya dapat menjadi daya tarikan untuk membawa orang untuk datang, didorong untuk menemui Tuhan. Hari ini kita sendiri alami. Walaupun ramai orang mempunyai akses kepada Alkitab, hanya sedikit orang saja yang mau membaca Alkitab. Maka melalui kehidupan seorang Kristen yang baik, ianya dapat menjadi satu-satunya Alkitab yang dapat dibaca oleh orang lain secara nyata dan praktikal, yang boleh menyebabkan mereka membaca Alkitab dan ditarik untuk mengenali Tuhan melalui firman-Nya. Dengan kehidupan yang baik, orang boleh dipengaruhi untuk ingin pergi kepada Tuhan. Kita lihat kepada kehidupan Saulus. Kehidupan Saulus berubah setelah menemui Yesus dan ia dinamai Paulus. Nah, melalui perubahan dengan cara kehidupannya, orang ramai mahu mengikuti Yesus Kristus. Karena mereka melihat bagaimana hebatnya manusia boleh diubah ketika Yesus hidup di dalam mereka. Di dalam buku Galati 2 ayat 20. Sini katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudari, ketika Paulus hidup dengan mengikuti cara hidupnya sendiri, dunia tidak melihat Kristus di dalam dirinya. Dan pelakuan jahat yang dilakukan oleh kita juga, malah itu dapat mengusir orang daripada datang kepada Tuhan. Ianya menyebab lebih ramai orang yang sesat. Lebih lagi kita yang telah mengenali kebenaran. Apabila kita
mempraktikkan cara kehidupan yang berlawanan daripada apa yang kita percaya, itu akan menjadi titik tolak untuk membawa orang untuk menolak Tuhan. Kembali kepada cerita The Magnetic Force. Kita lihat bahwa magnet memiliki dua kuasa, yaitu kuasa positif dan negatif. Kuasa untuk menarik dan kuasa untuk menolak. Nah, kuasa tarikan dilihat apabila ia menarik objek logam kecil kepadanya, dan kuasa menolak dapat dilihat apabila ia menolak sesuatu yang datang kepadanya. Dalam arti kata lain, magnet mempunyai sisi positif dan negatif. Apabila negatif bertemu dengan negatif, ia akan menolak. Manusia juga boleh menjadi sisi negatif magnet. Jika kita tidak berhati-hati, kita boleh menjadi seperti sisi magnet yang negatif. Ia dapat menolak orang untuk pergi lebih jauh daripada Tuhan melalui perkataan kita, cara kita melayani orang lain, dan cara kita menunjukkan perbuatan kita. Karena itu kita harus berhati-hati mengenai pengaruh cara hidup yang kita tunjukkan kepada orang lain. Bagaimanakah Tuhan menarik orang kepadanya? Yang keempat. Keempat dikatakan, people are drawn to God by the word. Walaupun orang boleh ditarik kepada Tuhan melalui kematian Kristus, perbuatan yang baik, dan kehidupan yang baik. Berita Injilah yang telah membawa orang melakukan ataupun memancarkan perbuatan baik, dan kemudiannya didorong untuk melakukan kehendak dan tuntutan Tuhan. Nah, demikian supaya orang yang belum percaya pun tahu apa yang harus mereka lakukan untuk diselamatkan. Nah, justru bagi kita yang percaya, apabila kita mematuhi firman Tuhan, orang lain juga akan tergerak untuk datang kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 di sini katakan, firman Tuhan menghidupkan iman orang yang mendengarkannya, maka mereka yang beriman akan berkenan kepada Allah. Di dalam buku 2 Korintus 7 ayat 10, firman Tuhan membawa kepada pertobatan supaya manusia memperoleh keselamatan dari Yesus Kristus. Roma 10 ayat 9 ke 10 mengatakan firman Tuhan membawa orang untuk menerima dan mengakui Yesus sebagai juru selamat mereka. Buku Galatia 3 ayat 27, Anda boleh bacanya sendiri. Tapi di sini menyimpulkan bahwa firman Tuhan membawa orang untuk menyerahkan diri untuk dibaptiskan dalam Yesus, supaya mereka boleh hidup seperti Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi, firman Tuhan itu sungguh berkuasa jika kita hidupkan dan kongsikan kepada orang lain. Ianya dapat menarik jiwa untuk mengenali Tuhan dan justru membawa kepada pertobatan. Kesimpulannya, mari kita pikirkan dan renungkan daripada apa yang telah kita pelajari pada pagi ini. Apakah orang tertarik kepada Tuhan karena kehidupan dan cara kehidupan kita? Doa saya supaya message ini dapat memberi hikmat, supaya kita dapat menjadi magnet yang memiliki daya tarikan yang positif untuk membawa orang lain kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan terima kasih karena firman yang begitu luar biasa, meskipun sederhana, tetapi dengan Roh Kudus-Mu yang telah membukakan hati dan pikiran kami telah memahami dan kami siap sedia untuk mempraktikannya dalam kehidupan kami.
Biarlah Tuhan memberikan kami didikan, supaya kami dapat mengerjakan firman Tuhan dan membawa ramai jiwa untuk tertarik kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami kemampuan, kekuatan, dan hikmat, supaya kami dapat menjadi anak Tuhan yang dapat diberikan buah-buah kebenaran, supaya kami dapat bertumbuh dan mengenali Tuhan secara pribadi, dan terus dapat memancarkan terang kepada orang lain. Sekiranya ada kelemahan yang kami miliki, biarlah Tuhan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati di mana saja kami berada pada hari ini. Biarlah Tuhan terus menjadi pemimpin dan pendorong, supaya kami tidak lemah dalam kehidupan rohani kami. Tuhan, biarlah pada saat ini Engkau suraikan kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami terus menjadi anak Tuhan yang setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Sabat dan Tuhan memberkati semua.